Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol jam 4 sorenya, kurang lebih 30 menit dengan beragam bahasan yang kita coba bawa ke ruangan ini agar teman-teman punya perspektif yang makin kaya tiap harinya dengan obrolan kita, baik itu soal politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi, or anything else yang bisa kita perbincangkan biar kita punya insight dan juga menambah value kita sebagai anak muda. Nah, podcast kita juga seperti biasa teman-teman, nggak bosan untuk gue ingetin, ada di banyak platform, kurang lebih 10 platform. Kita punya Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube, semuanya @Partai Perindo. Ada juga RCTI Plus, Okezone, Sindonews, .id, dan juga website Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton di platform yang mana ya, portal yang mana, karena dari 10 platform tadi semuanya gampang banget diakses. Nah, tema kita hari ini terkait mengenai narkoba. Oke, ini menarik juga. Plus juga berita baru-baru ini kita tahu ada petinggi polisi yang terjerat kasus narkoba yang juga lagi hype, yang dibahas di banyak media. Di luar itu sebagai anak muda, ini PR kita bersama ya. Bagaimana kita melihat bahwa narkoba itu ancaman di sekitar kita dan sangat dekat dengan kehidupan yang namanya anak muda. Tapi di luar itu bahwa knowledge juga harus kita pertajam. Kenapa narkoba tidak baik untuk kita, kenapa harus ditolak hal-hal seperti itu, dan nggak ada kerennya sebenarnya kalau kita bicara drug abuse seperti itu. Nah, ini yang kita pengen coba bahas, yaitu pecandu narkoba di penjara atau di rehab, bagusnya ini aturannya kira-kira seperti apa. Nah, tamu kita hari ini nggak main-main ya. Backgroundnya luar biasa. Kalau teman-teman suka nonton berita beberapa ya waktu belakangan, dan juga bagaimana sebenarnya polisi sudah memberikan banyak kontribusinya dalam pemberantasan narkoba, plus juga mungkin ada hal-hal yang perlu kita kritisi. Nah, tamu kita hari ini, beliau adalah Ketua Badan Narkotika Korupsi dan Terorisme, Narkoter, Center DPP Partai Perindo, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Anang Iskandar, SIK, SH, MH. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Aduh, Pak Anang Iskandar ini. Juga ngundang saya. Iya, udah deh kalau teman-teman tinggal Google aja Pak Anang Iskandar. Waduh, sudah banyak sekali pengalamannya, dan sekarang alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Bisa Aktivitas di sini. Oke. Berarti sehat. Sehari-hari sekarang sibuk apa Pak? Kalau kita boleh tahu. Sibuk ya. Ngajar. Saya masih ngajar di beberapa universitas. Oke, jadi tetap berkontribusi ya Pak ya. Juga jadi petani. Oh, aduh, asik itu. Yang terakhir ngomong cucu yang paling enak itu. Oke, baik. Jadi memang 3 aktivitas tadi ya Pak ya. Iya. Petani juga enak Pak. Petani enak. Di alam. Ya. Menyenangkan. Betul. Baru tumbuh daun, itu udah senengnya bukan main. Aduh, Pak Anang Iskandar. Tumbuh daun itu ya, belum buah ya. Bikin jealous ya aktivitasnya sekarang. Bertani, terus keluarganya juga tadi cucu, tetap ngajar juga. Tetap ngajar. Oke, masih aktif banget dong Pak. Sibuk nggak tuh? Ya lumayan. Yang ngajar itu kan juga ada membimbing, juga ada nulis, buat tulisan, karena saya juga hobinya nulis ya. Ya tiap 10 hari harus ngeluarin tulisan. Bagus, karena tadi kita pengen contoh ya Pak, bahwa anak muda, bahwa ketika kita punya role model, bahwa ada seperti Pak Anang gitu ya, punya aktivitas yang padat gitu ya, dan nggak ada alasan untuk kita diem ya Pak ya, untuk berhenti. Iya, terus harus terus berkarya. Betul. Terus berkarya. Harus terus. Kalau kita bicara karir Pak, kan Pak Anang macam-macam, Bareskrim segala macam. Ketika sudah melewati fase itu ya Pak, apa yang Bapak rasakan saat ini ketika semuanya sudah pernah dilalui? Bahagiakah atau bersyukur? Sampai puncak itu sangat bahagia. Berikutnya kebahagiaan itu muncul ketika kita kembalikan kepada masyarakat. Kontribusi tadi ya. Dari ilmunya kita kembalikan kepada masyarakat. Ya, apa yang kita miliki kita kembalikan kepada masyarakat. Itu rasanya bukan main. Oke deh Pak Anang. Nah, yang saya dengar juga Pak Anang bergabung di Perindo. Ya. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Narkotika
Korupsi dan Terorisme Narkotika DPP Partai Perindo nih Pak. Ini sesuai background sih kalau saya lihat ya. Memang, sekarang apa yang dikerjakan Pak di sini? Ya dikerjakan ini sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan dukungan kepada pemerintah kan, untuk bisa menanggulangi kejahatan narkoter. Kejahatan narkoter kejahatan khusus ya. Betul. Kan? Kejahatan tanpa korban, tanpa dia kan dukungan dari masyarakat sulit untuk bisa melaksanakan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kita dorong, kita dorong bagaimana aparat pemerintah bisa melaksanakan penanggulangan narkoter dengan cara yang baik. Nah, kalau kita bicara narkoter, Pak, ini kan masalah klasik yang selalu ada, berulang-ulang. Dan tadi memang ini PR-nya tuh semua stakeholders, bukan hanya bicara polisi, anak bangsa ya. Kita semua tuh punya peran sebenarnya. Nah, kalau kita bicara narkoba dulu deh Pak. Ini Indonesia kan memang letaknya strategis ya. Pintu masuk banyak ya kiri kanannya bisa semua diakses gitu ya. Nah, kalau kita bicara narkoba secara global Pak, bagaimana Bapak melihat posisi Indonesia dalam peta tadi pemberantasan narkoba? Apakah kita sejauh ini sudah maksimal melakukannya atau masih banyak PR sebenarnya? Masih banyak PR. Masih banyak PR yang harus kita lakukan. Kenapa Pak? Kalau di Indonesia tuh kayaknya masalahnya klasik dan agak sulit gitu. Ada satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa kejahatan narkotika itu adalah kejahatan transnational crime. Transnational crime. Transnational. Bukan kejahatan yang sulit. Iya kan? Bukan kejahatan yang itu transnational crime. Artinya apa? Kalau terjadi di suatu negara, maka negara lain mempengaruhi. Ini transnasional yang ada hubungan dengan bisnis. Artinya apa? Demand ini mempengaruhi peredaran narkotika. Nah, di Indonesia kalau demand-nya tidak disembuhkan, demand-nya tadi, permintaannya, maka supply-nya pasti akan datang dari luar negeri. Itu permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi demand-nya di sini dulu edukasi tadi ya Pak ya? Iya, kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa jangan menjadi demand narkotika. Caranya memang ada dua, ya kan? Yang pertama harus dicegah. Nah, mencegahnya gimana? Jangan, stop, jangan menggunakan narkotika. Tidak, tapi mencegahnya itu dengan cara memberikan benteng agar masyarakat tidak dibujuk, dirayu, dipaksa, diperdaya, atau menggunakan narkotika. Jadi kalau mereka bisa lolos dari bujukan, ya kan, dari rayuan, artinya menjadi korban, maka dia menjadi warga negara yang baik. Betul. Nah, itu yang harus dibentengin. Dan demand tadi bisa diminimalisir. Nah, yang kedua yang sudah terlanjur menjadi demand, ya kan? Ini harus direhabilitasi, disembuhkan, dipulihkan supaya kembali seperti sedia kala. Nah, ini yang perlu ya kan dipahami oleh masyarakat. Baik. Yang selama ini masyarakat berlawanan dengan ini. Masyarakat lebih senang kalau ada orang menggunakan narkotika, tangkap, masukkan penjara, biar kapok. Padahal Pak, pengguna dan pengedar tuh beda ya Pak ya? Beda jauh. Makanya. Beda jauh. Harusnya treatmentnya pun berbeda ya. Ketika kita tahu ada misalnya saudara atau keluarga kita yang pengguna, ya tadi harusnya lari ke rehab. Bukannya ditangkap malah ditaruh di sel seperti itu. Nah, kalau bicara pengedar, Pak Anang nih, saya jadi nggak enak nih nanya ini. Nggak apa-apa. Kita tahu loh, ada kasus kemarin juga masih sidang. Ini bagaimana oknum polisi terlibat dalam peredaran narkoba. Ini tamparan keras sih Pak. Bagaimana sebenarnya kembali lagi oknum ya Pak. Tidak semua polisi. Ini ya manusianya yang salah gitu. Bagaimana Bapak melihat kasus ini? Ini saya melihat polisi dalam konteks ini bukan sebagai pengedar. Tapi polisi yang tidak disiplin melaksanakan penegakan hukum. Artinya apa? Jadi kalau lagi nyita barang bukti, ya kan? Ini sesuai aturan itu harus dimusnahkan. Tapi ini kan nggak dimusnahkan. Itu keramat tawas Pak. Iya kan? Nah ini kan nggak dimusnahkan. Nah inilah kejahatan yang dilakukan. Jadi bukan dia pengedar dalam konteks itu tapi tidak dia disiplin tidak disiplin,
tidak sibuk memusnahkan barang bukti. Oke. Ya kan? Iya. Nah, barang buktinya dimanfaatkan untuk kepentingan peredaran, untuk dijual. Kan gitu toh. Nah, ini ya kan? Karena tadi itu. Jadi tidak ada pengawasan. Oke. Tidak membaca undang-undang narkotika. Jadi undang-undang narkotika itu barang buktinya nggak sama dengan kejahatan lain. Atau begini Pak Anang, ngerasa bahwa ya jabatan tinggi, gitu, Kapolda gitu, merasa powerful, ya. Anda melihat bahwa apakah memang ya ketika kita punya power, punya jabatan, somehow mungkin lupa bahwa integritas juga dipertaruhkan di sini ya Pak ya? Loh, itu mungkin ada ya. Tapi yang paling penting itu memahami aturan. Oke. Jadi barang bukti yang dimusnahkan tadi itu tidak boleh ditunda-tunda. Aturannya itu seminggu ya kan harus segera dimintakan penetapan kepada kepala kejaksaan. Kejaksaan harus menetapkan seminggu. Ada seminggu itu tadi Pak ya. Kemudian harus lagi boleh diperpanjang hanya sekali. Artinya apa? Kalau hari ini ketangkap, minggu depan 24 hari berikutnya harus dimusnahkan seluruhnya. Kecuali untuk kepentingan ya kan, pendidikan dan untuk kepentingan pembuktian. Dan itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi nggak ada penyisian itu sampai 5 kilo, 10 kilo. 10 kilo. Nggak mungkin. Ini karena pengawasan, pengawasan ya kan? yang... Karena tidak memahami tentang prosedur pemusnahan barang bukti, akibatnya barang bukti ya tadi dimusnahkan ya. Sebagian. Iya kan? Sebagian lagi disisihkan. Nah, untuk kepentingan itu pribadi. Melanggar undang-undang. Oke, Pak, kalau bicara sekarang proses hukum yang sedang berlangsung ya, kemarin juga bagaimana sebenarnya hari ini sih untuk beberapa tuntutan ya, untuk tuntutan. Kalau kemarin beberapa rekan-rekannya yang lumayan tinggi 18 tahun segala macam. Hukuman menurut dari sudut pandang Pak Anang, apa yang tepat untuk ya misalnya oknum ini? Ya, hukuman memang pidana dengan pemberatan. Oke. Nah, di sana ada pidana pemberatan itu artinya ya dipidana dengan ancaman pidana juga minimum. Ya, dendanya juga minimum ditentukan itu. Dendanya juga cukup besar. Ya, dendanya cukup besar. Ada denda minimum. Jadi harus dilakukan langkah-langkah itu. Kalau benar terbukti dia menjual. Karena kan harus dibuktikan menjualnya itu. Bener nggak dijual? Dapat uang berapa? Gitu. Uangnya kemana? Gitu kan harus dibuktikan. Kalau Pak Anang secara pribadi sebagai purnawirawan melihat bagaimana juniornya terlibat seperti ini, kecewa nggak sih Pak? Ya prihatin. Ya prihatin ya. Tapi di satu sisi, tapi penegakan hukum juga harus perlu dilakukan dengan baik. Iya kan? Jangan sampai penegakan hukum itu ya menggeneralisir, polisinya salah, hukum yang berat. Ini yang pengen kita bahwa ini kan bicara oknum ya Pak, satu orang gitu ya, jangan mengeneralisasi. Sama seperti kita bicara kasus ya kemarin Sambo misalnya ya Pak ya, ada yang salah di situ tapi nggak semua polisi punya andil seperti itu salah. Jangan kayak gitu dan kita juga jangan mistrust sama kepolisian juga. Jadi bahwa ya semua institusi pasti punya PR-nya, punya masalah. Keuangan juga sekarang juga lagi disorot ya Pak Anang. Nah Pak Anang itu kalau bicara narkoba, terus direhabilitasi. Ini menarik Pak bahwa ini konsep yang masih banyak masyarakat belum paham bahwa ketika ngapain direhab itu aja masuk penjara dihukum gitu ya. Tadi Bapak menitik beratkan bahwa rehab ini sangat penting karena untuk menyembuhkan mereka. Ya. Ketika kita memilih jalur rehab, memang itu jalur terbaik ya Pak untuk misal kita menyelamatkan keluarga atau saudara kita yang terjerat narkoba. Ya, konstitusinya menyatakan begitu. Undang-undangnya juga clear menyatakan begitu. Jadi saya ngomong apa? Ya kan? Jadi penyalahguna narkotika itu diberikan alternatif hukuman selain penjara, yaitu berupa rehabilitasi. Itu clear. Konstitusi kita begitu. Nah, kemudian undang-undang narkotikanya menyatakan, ya kan, bahwa rehabilitasi itu diberikan kewenangan dan kewajiban kepada hakim berdasarkan pasal 103.
Artinya hakim itu diberi kewenangan dapat memutuskan hukuman rehabilitasi. Rehabilitasi tadi. Kalau terbukti, ya kan, terbukti menggunakan narkotika, hakim berkewajiban ya tadi memutuskan. Kalau salah loh ya, terbukti salah, memutuskan hukuman rehabilitasi. Kalau tidak terbukti salah, tidak terbukti ya, hakim berkewajiban menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi. Artinya salah atau tidak salah, kalau masuk pengadilan hukumannya rehabilitasi. Tidak ada hukuman pidana di sana. Iya. Ini yang harus kita pahami bersama, karena kan tadi Pak, ya mereka pengguna ya. Iya. Ya, harusnya tadi punya akses untuk berubah tadi. Iya, harusnya rehabilitasi supaya sembuh dan pulih kembali seperti dia sedia kala. Jangan sampai, ya kan, mereka habis dihukum terus umat lagi, relapse lagi, ya kan, jadi residivis. Nah ini karena memang Pak, tapi prakteknya kalau ketika di lapangan, ketika putusan tadi Pak, apakah hakim memahami penuh bahwa memang option ini harusnya dipakai? Karena kan banyak yang ketika di prakteknya ya tadi nggak direhab. Masalahnya tidak banyak hakim yang membaca undang-undang narkotika dan latar belakang, termasuk konstitusi narkotika, iya kan? Iya. Kalau hakimnya membaca, saya kira hakim juga nggak mau menghukum penjara. Iya. Karena kalau kita lihat nih, ada nih artis narkoba, terus ya tadi ada ancaman hukuman pidana. Padahal kalau kita lihat ya sosok ini ya pengguna tadi, harusnya rehab lah langsung. Iya, jadi kan bedanya pengguna sama pengedar itu sebenarnya simpel. Semua orang paham. Termasuk penegak hukum juga paham. Kalau membeli narkotika untuk dikonsumsi, ya itu boleh dikatakan, adalah penyalahguna, penyalahguna. Tapi kalau membeli narkotika dijual kembali, nah baru itu dihukum pidana. Itu namanya pengedar, peredar, mungkin peredar kecil-kecilan tapi pengedar, ya kan. Kemudian penyalahguna kalau beli nggak mungkin banyak. Ya terbatas untuk dikonsumsi. Kalau membeli jumlahnya 1 kilo atau setengah kilo, itu pengedar, ya kan? Beli 1 kilo buat bikin apa Pak? Nah itu misalnya, ya, kemudian beli 1 on, terus ngakunya, oh ini untuk dikonsumsi, ya nggak mungkin, impossible. Ya kan, 1 kilo, impossible itu digunakan sendiri. Tapi kalau membeli hanya 1 G atau di bawah 1 gram, atau 1 gram lebih sedikit, iya kan? Iya. Konsumsi pribadi ya Pak. Ini tools yang harusnya penegak hukum tadi paham ya Pak ya. Harusnya paham. Masyarakat masalahnya juga harusnya paham. Ya, biar kalau ada ya tindakan seperti bisa dikritisi kan Pak ya. Bisa kita tadi bahwa memang ya rehab ya apalagi untuk pengguna memang ya itu satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh, bukan malah dihukum pidana tadi ya Pak. Karena ya jelas bedanya pengguna dan pengedar. Ya, kan jelas loh. Iyalah. Pengguna secara logik aja kita kalau dia beli di pasar gelap narkotika untuk dikonsumsi, itu pasti pengguna. Iya kan? Betul. Aduh, menarik nih Pak. Kecuali kalau pengguna bisa dibuktikan sebagai anggota sindikat narkotika. Beda lagi nih. Betul. Ini yang dipakai alasan masyarakat atau alasan penegak hukum untuk memenjarakan dia. Padahal undang-undangnya tidak demikian. Pak, kalau kita bicara pengedar nih Pak, hukuman terberat berapa sih Pak? Atau ya kita tahu ada mati kan ya, sempat kemarin. Kalau kita lihat ancaman hukumannya range-nya dari berapa ke berapa? Ancamannya minimal 4 tahun. Itu untuk pengedar? Maksimum mati. Iya. Itu range ancaman dulu ya. Ancaman. Ancaman. Baik. Range-nya 4 sampai mati. Tapi begitu dihukum mati, maka terjadi masalah. Ya kan? Akan tabrakan dengan konstitusi. Konstitusinya apa? Pengedar narkotika itu ancaman hukumannya adalah hukuman badan atau hukuman pengekangan. Itu konstitusi kita. Iya. Tetapi begitu masuk dalam undang-undang narkotika, ancamannya pidana mati, ancamannya. Hukumannya bisa pidana mati. Nah, ini jadi masalah. Ketika dieksekusi terjadi benturan antara konstitusi dan putusan hakim. Makanya ada kurang lebih
200 terpidana mati narkotika tidak dieksekusi. Iya. Ini karena apa? Kalau dieksekusi terjadi benturan. Perbedaan tadi ya. Iya, terjadi benturan antara konstitusi internasional ya kan dengan hukum hakim kita, putusan hakim. Oke. Baik, menarik nih Pak Anang dengan bahasan dari pengalaman Pak Anang ya sejauh ini kita melihat bahwa tadi luar biasa bagaimana sebenarnya kembali lagi ya Pak ya, kalau kita bicara pemberantasan ini edukasi untuk anak bangsa ya, literasi, terus demand yang kita tekan itu salah satu cara yang paling punya andil besar ya ketika kita bicara perang melawan narkoba di luar tadi razia segala macam ya Pak Anang ya, karena kalau kita lihat ya kalau demand-nya dikit ya otomatis ya nggak laku. Supply-nya apalagi kalau demand-nya habis. Benar. Iya, itu nggak akan laku. Ya demand-nya dikit, maka supply-nya juga sedikit. Betul. Demand-nya besar, supply-nya besar. Jadi kalau kita bisa menangkap 1 ton gitu ya, jangan ke susu gagah, ya kan? Personel yang nangkep perlu kasih penghargaan, bener itu, ya kan? Nah, tapi hati kecil kita, ya kan, harus merasa wah ini banyak loh demand kita. Betul. Gitu. Karena kan tangkapannya kalau gede demand nih. banyak karena tangkapannya gede. Betul. Itu harus merasa salah. Baik. Jadi pertama juga merasa bangga bisa nangkap, tapi juga merasa sedih. Gitu. Kok banyak penggunanya. Nah, oleh karena itu di dalam undang-undang kita, ya kan, di dalam konstitusi kita juga harus ada keseimbangan antara demand dan supply. Gitu. Jadi harus ditekan sama-sama. Jangan hanya pemberantasan saja, ya kan? Jangan hanya rehabilitasi saja. Betul. Tapi harus ada keseimbangan antara pendekatan rehabilitasi dan pendekatan pidana. Pak Anang matur nuwun loh obrolannya sore hari ini. Ya, kita nggak terasa ya. Nggak terasa, ini waktu udah habis nih Pak. Tapi menarik bahwa dengan pengalaman yang Bapak punya dan tadi hal-hal yang sudah Bapak lakukan, anak muda tuh gini Pak, mereka mungkin pintar, aktif, ya hebat dalam gadget segala macam digitalisasi. Tapi ada yang ya kita anak-anak muda belum punya banyak itu pengalaman. Nah, itu gunanya kita belajar pengalaman dari sosok seperti Pak Anang dan orang-orang narasumber kita di sini. Bagaimana sebenarnya sebagai anak muda kita punya perspektif dan juga insight yang makin kaya Pak. Oh berarti ini nggak boleh, ini begini hukumannya, ini harusnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman sekarang bicara narkoba, pertama memang nggak ada alasan ya untuk kita doing drug abuse atau whatsoever ya kita sebut ya penyalahgunaan narkoba. Tapi di luar itu sebagai pribadi kita harus punya tanggung jawab, bukan hanya bicara soal paling nggak buat diri sendiri ya, baru buat orang tua, keluarga, komunitas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang salah atau teman-teman yang rugi itu sudah melukai banyak orang. Jadi mbok ya mikir 2 kali ya Pak ya. Kalau mau ngelakuin sesuatu yang out of track gitu. Tapi lagi-lagi edukasi kita di sini pengen teman-teman makin pintar lagi, pengen banyak tahu, akhirnya kita makin wise dalam mengambil keputusan. Pak Anang, terima kasih atas waktunya, sehat-sehat. Terima kasih. Ya, saya senang sekali ketemu dengan legendary ya, legend Pak Anang Iskandar dengan segala pengalaman yang sudah diberikan untuk institusi kepolisian ya, dan masyarakat. Terus berkarya ya Pak ya. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup ini juga teman-teman ya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Hal-hal yang kita bahas tadi bersama Pak Anang ya soal bagaimana kita harus produktif, solutif, modern, bersih ya, berintegritas dan peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini value yang dimiliki Partai Perindo dan semoga anak-anak muda di luar sana punya value yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk konvensi rakyat, program penjaringan secara online untuk bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan RI. Caranya gampang, tinggal ke bawah ini ya, konvensirakyat.com, dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Alright, dan juga untuk aplikasinya partai kita boleh semuanya bisa di-download di sini, App Store dan juga Play Store. Ya, tinggal one click away. Oke, that's all. Sekali lagi terima kasih Pak Anang, sehat-sehat. Sama-sama Mas. Semoga makin kalau udah panen kasih tahu ya, bertani ya. Buah atau sayur Pak atau padi? Buah. Oke, saya suka buah banget. Boleh dikirim nanti ya Pak ya. Baik, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia
Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.